Mirna duduk di meja makan, mengaduk secangkir teh hijau yang hangat di tangannya. Cangkir porselen itu terasa ringan, hampir tak terasa di genggamannya. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, ia menikmati ketenangan rumahnya, merasakan kenyamanan dalam rutinitas yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Angin pagi yang lembut berhembus pelan melalui jendela terbuka, membiarkan sinar matahari masuk dan menyapa kulitnya yang halus. Kehidupan Mirna tampak sempurna. Ia memiliki rumah yang nyaman, pekerjaan yang stabil sebagai seorang arsitek, dan suami yang, setidaknya di permukaan, tampak peduli padanya. Arif, suaminya, adalah seorang pria yang lebih banyak diam namun selalu hadir di sampingnya, seolah menjadi pelengkap hidup yang ia butuhkan. Dalam kesibukannya yang padat, Arif masih selalu menyempatkan waktu untuk berbincang sebentar, bertanya tentang hari-harinya, dan sesekali menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Sebuah gambaran kehidupan rumah tangga yang sederhana, namun menyenangkan. Mirna melirik ke arah jam dinding yang tergantung di ruang tamu. Sudah hampir jam 9 pagi. Arif akan segera berangkat bekerja. Seperti biasa. Setiap pagi, mereka menjalani rutinitas yang sama. Arif akan mengenakan jas kerjanya dengan hati-hati, menyisir rambutnya dengan rapi, lalu berpamitan dengan senyum hangat sebelum melangkah keluar dari rumah. Begitu pula dengan Mirna. Ia akan mempersiapkan sarapan, menikmati secangkir teh, dan melanjutkan hari dengan pekerjaan di kantornya yang tak pernah berhenti. Kehidupan mereka memang tidak pernah benar-benar cerah atau penuh kegembiraan. Namun, itulah yang mereka anggap sebagai kenyamanan. Terkadang, Mirna merasa bahwa kehidupan mereka berdua berjalan tanpa ada dinamika yang berarti. Segalanya terasa biasa, bahkan cenderung datar. Tetapi, bagi Mirna, itu sudah cukup. Tidak ada yang lebih ia inginkan selain menjalani hidup yang stabil dan aman. Hingga suatu pagi, sebuah kejadian kecil mengganggu ketenangannya. Arif, yang biasanya bangun lebih dulu, terlambat keluar dari kamar. Mirna merasa aneh, karena suaminya selalu disiplin dan tidak pernah terlambat untuk memulai hari. Ketika ia mendekati pintu kamar mereka, Mirna mendengar suara bisikan yang datang dari dalam. Ia berhenti sejenak, mencoba mendengarkan lebih jelas. Namun suara itu berhenti begitu saja. Lalu, pintu kamar terbuka, dan Arif keluar dengan wajah yang terlihat sedikit cemas. "Maaf, sayang. Aku tertidur tadi," katanya sambil tersenyum, meskipun Mirna bisa melihat ada keraguan dalam tatapannya. "Tak masalah," jawab Mirna dengan tenang, meski ada rasa penasaran yang mulai tumbuh dalam dirinya. Hari itu berjalan seperti biasa, namun benih-benih ketidaknyamanan mulai tumbuh dalam pikiran Mirna. Ia tahu Arif. Suaminya bukanlah tipe orang yang sering terjebak dalam rutinitas yang membuatnya terlelap begitu lama. Mungkin Mirna hanya terlalu memikirkannya. Namun, instingnya berkata lain. Sore itu, setelah kembali dari kantor, Mirna memutuskan untuk sedikit memperhatikan Arif dengan lebih seksama. Ia menemukan suaminya sedang duduk di sofa, menatap layar ponsel dengan serius. Ketika ia memasuki ruangan, Arif cepat-cepat menyembunyikan ponselnya ke dalam tas, meskipun Mirna tidak benar-benar melihat apapun yang mencurigakan. "Hei, ada apa? Kenapa buru-buru menyembunyikan ponsel?" tanya Mirna dengan sedikit canda. Arif tertawa ringan, meskipun Mirna bisa melihat ada kegugupan di matanya. "Tidak ada apa-apa, hanya cek pesan dari kantor," jawabnya sambil tersenyum. Mirna mengangguk. Namun hatinya terasa sedikit terganggu. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, meski Arif selalu berusaha untuk menjaga suasana tetap normal. Perasaan itu semakin menggelayuti pikirannya ketika mereka makan malam bersama. Obrolan mereka berjalan biasa, seolah tidak ada yang berubah. Tetapi Mirna merasa ada sesuatu yang tak terucapkan antara mereka. Setelah makan malam, Mirna kembali ke ruang kerjanya di rumah. Ia duduk di meja dengan laptop terbuka, tetapi pikirannya jauh melayang.
Apa yang sedang terjadi pada Arif? Mengapa tiba-tiba ia merasa ada jarak di antara mereka? Dan yang lebih membingungkannya, mengapa Arif begitu menghindari beberapa percakapan ringan seperti biasanya? Pikirannya terus berputar-putar, mencari jawaban yang tak kunjung datang. Mirna tahu, hidup mereka memang tidak pernah seramai cerita-cerita cinta di film. Tetapi ia selalu merasa bahwa Arif adalah suami yang dapat diandalkan. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak lagi terasa seperti dulu. Saat malam tiba, Arif mengajaknya untuk beristirahat lebih awal. "Mari tidur lebih cepat malam ini, kamu tampak lelah," katanya dengan suara lembut, menggenggam tangan Mirna. Ia memberikan senyuman manis, tetapi Mirna bisa merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Kenapa Arif begitu perhatian akhir-akhir ini? Tidak biasanya ia memperlakukan Mirna dengan begitu lembut, seolah ada sesuatu yang ia coba sembunyikan. Malam itu, Mirna terjaga lebih lama dari biasanya. Ia mendengar suara langkah kaki Arif yang keluar dari kamar mereka. Dengan hati-hati, Mirna membuka mata, melihat bayangan suaminya yang berjalan keluar kamar. Ia duduk di tempat tidurnya beberapa saat, mencoba mencerna perasaannya yang mulai bingung dan cemas. Seiring waktu, Mirna semakin merasa ada sesuatu yang berubah. Ada ketegangan yang mulai terbentuk di antara mereka. Arif semakin sering menghabiskan waktu sendiri di luar rumah, sementara Mirna merasa semakin terasing dalam hubungan mereka. Bahkan saat mereka berada di satu ruangan, Mirna merasa seperti ada jarak yang tak terlihat antara mereka berdua. Sebuah jarak yang tidak pernah ada sebelumnya. Namun, Mirna mencoba untuk tidak berpikir terlalu jauh. Mungkin ia hanya terlalu cemas, terlalu membayangkan hal-hal yang tidak perlu. Ia mencoba untuk bersikap tenang, menjalani hidupnya seperti biasa. Tetapi, ada sesuatu yang terasa berbeda. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Sesuatu yang berada di luar jangkauan pemikirannya. Suatu hari, ketika Mirna pulang dari kantor, ia mendapati Arif sedang duduk di ruang tamu, berbicara dengan seseorang yang tidak ia kenal. Seorang wanita muda, dengan senyum yang ramah, sedang duduk di samping Arif. Mirna berhenti sejenak di pintu, merasa ada sesuatu yang mengganjal. Wanita itu terlihat sangat akrab dengan Arif, lebih akrab dari yang seharusnya. Mirna bisa melihat tatapan mereka yang penuh dengan kenyamanan dan keakraban, sebuah ikatan yang tidak bisa ia jelaskan. Arif menoleh dan tersenyum saat melihat Mirna berdiri di ambang pintu. "Sayang, ini Dian, teman lama dari kantor," katanya, dengan nada yang terlalu ramah. Setelah Dian pergi, Arif mengajak Mirna duduk dan berbicara ringan tentang hari mereka. Namun, pikiran Mirna tetap terbayang pada wajah Dian. Ada sesuatu dalam cara mereka saling berinteraksi yang membuat Mirna merasa tak nyaman. Tetapi, ia memilih untuk menenangkan diri, mencoba untuk tidak terlalu mengkhawatirkan hal kecil. Mungkin ini hanya perasaan cemburu yang tidak berdasar, pikirnya. Namun, semakin hari, Mirna semakin merasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa ia terima. Sebuah perasaan yang semakin kuat, yang mengatakan bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berlalu begitu saja, namun bayang-bayang ketidakpastian yang kini melingkupi kehidupan Mirna semakin nyata. Ia berusaha menjalani rutinitasnya, berusaha mengabaikan segala perasaan yang mengganggu hatinya. Namun semakin ia mencoba untuk melupakan, semakin kuat perasaan itu mengganggu. Arif, suaminya yang dulu selalu menjadi tempatnya bernaung, kini terasa jauh. Setiap hari ada saja perubahan kecil yang membuat Mirna merasa semakin terasing. Keakraban Arif dengan Dian semakin sering terlihat. Seringkali mereka menghabiskan waktu berdua di luar rumah, mengobrol di kafe atau berjalan bersama tanpa ada alasan yang jelas. Mirna merasa cemas, namun ia tidak ingin terlalu mencurigai. Ia tahu, seharusnya ia percaya pada suaminya. Tapi, ada yang berbeda.
dan Mirna tak bisa mengabaikan perasaan itu begitu saja. Pagi itu, ketika Mirna sedang menikmati secangkir kopi di teras rumah, ia mendengar suara mobil Arif terparkir di depan rumah. Ia melirik jam, dan mengetahui bahwa Arif sudah pulang lebih awal dari biasanya. Tidak ada hal yang aneh dengan itu, namun yang membuatnya terkejut adalah suara tawa yang datang dari dalam rumah. Suara tawa itu bukan hanya milik Arif, tetapi juga suara wanita yang cukup familiar, suara Dian. Mirna menahan napas sejenak, mencoba mengendalikan pikirannya yang mulai meluap. Suara tawa itu terdengar begitu ceria, begitu dekat, seolah mereka tengah merayakan sesuatu yang penting. Mirna melangkah perlahan menuju pintu depan, ingin memastikan apa yang sedang terjadi. Ketika pintu terbuka, ia melihat Arif dan Dian duduk bersama di ruang tamu, berbincang dengan akrab seperti dua sahabat lama yang saling mengenal dengan baik. "Mirna, kamu pulang?" tanya Arif, mencoba terlihat biasa saja, meskipun Mirna bisa melihat kekakuan di wajahnya. Mirna tersenyum tipis, berusaha tetap tenang meskipun hatinya terasa teriris. "Ya, baru saja sampai," jawabnya pelan. Ia memandang Dian dengan tatapan yang tidak bisa ia sembunyikan. Sebuah tatapan yang mengandung lebih dari sekadar kebingungan. Dian tersenyum ramah dan mengulurkan tangannya. "Senang bertemu denganmu, Mirna. Arif sering bercerita tentangmu," katanya dengan suara yang terlalu manis. Mirna menerima salam itu dengan sikap hati-hati, mencoba tidak terlalu menampakkan perasaannya. "Begitu ya? Saya juga senang bertemu denganmu," jawabnya sambil tersenyum, meskipun senyumnya terasa kaku dan penuh ketegangan. Setelah beberapa saat, Dian pamit untuk pergi, meninggalkan Mirna dan Arif berdua di rumah. Ketika pintu tertutup, suasana menjadi sangat hening. Mirna duduk di sofa, mencoba mengumpulkan pikirannya. Arif duduk di sampingnya, namun tidak ada percakapan yang datang begitu saja. Ada keheningan yang tebal di antara mereka, seperti ada dinding tak kasat mata yang membatasi kedekatan mereka. "Mirna, ada yang ingin aku bicarakan," kata Arif, akhirnya memecah kebisuan. Mirna menoleh, menatap wajah Arif dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam suara Arif yang terdengar berbeda, seperti ada beban yang tengah ia bawa. "Apa itu?" tanya Mirna dengan hati-hati, mencoba tidak terburu-buru. Arif menarik napas panjang, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Dian, dia adalah teman lama yang baru saja kembali ke kota ini. Kami berdua banyak berbicara tentang banyak hal," katanya, mencoba menjelaskan. Mirna mengangguk perlahan, meskipun hatinya tak bisa menahan gejolak emosi yang mulai muncul. "Aku mengerti. Tetapi, apakah kamu yakin tidak ada yang lebih dari sekadar teman antara kalian?" tanya Mirna, suaranya terdengar tenang namun penuh rasa ingin tahu. Arif menatap Mirna dengan mata yang penuh kebingungan. "Apa maksudmu? Mirna, kamu cemas padaku?" tanya Arif, nada suaranya terdengar sedikit defensif. Mirna menundukkan kepalanya, berpikir sejenak. Ia tidak ingin menuduh Arif tanpa bukti, namun perasaan yang menggelayuti hatinya semakin kuat. "Aku hanya merasa ada sesuatu yang berbeda," jawabnya pelan. "Entah kenapa, aku merasa terasing. Aku merasa seperti ada yang berubah di antara kita." Arif terdiam, wajahnya tampak serius. Ia tidak mengatakan apa-apa lebih lanjut, dan suasana kembali terbungkus dalam keheningan. Mirna tahu, ia tidak bisa memaksakan Arif untuk mengungkapkan segala hal yang ada dalam pikirannya. Namun, semakin ia mencoba untuk berpura-pura tidak peduli, semakin kuat perasaan ketidakpastian itu menghantuinya. Malam itu, Mirna tidak bisa tidur. Pikirannya berputar-putar, merangkai berbagai kemungkinan tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan mereka. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Dian dan Arif muncul di pikirannya. Mirna tahu bahwa ia harus mencari tahu lebih banyak, karena ada sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata.
Kepercayaan yang dulu ia berikan pada Arif mulai retak, dan itu membuatnya merasa terjebak dalam kebingungan yang semakin dalam. Ia berusaha untuk tidak mencurigai, namun hatinya berkata lain. Setiap kali ia melihat Arif, ada keraguan yang mengganjal, seperti ada bagian dari dirinya yang sedang disembunyikan. Pagi berikutnya, Mirna memutuskan untuk mengambil langkah kecil. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui, tetapi ia tahu ia harus mencari kebenaran. Ia mengambil tasnya, bersiap untuk pergi ke kantor. Namun sebelum melangkah keluar, ia menoleh ke arah Arif yang sedang bersiap di ruang tamu. "Arif," panggil Mirna dengan suara pelan. "Aku ingin kamu jujur padaku. Ada sesuatu yang harus kamu katakan, bukan?" Arif menoleh dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Apa maksudmu, Mirna?" tanya Arif, meskipun Mirna bisa melihat ada kecanggungan dalam sikapnya. Mirna menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Aku hanya ingin tahu jika kamu benar-benar bahagia dengan kita. Jangan sembunyikan apapun dariku," katanya. Suaranya terdengar lebih tegas dari yang ia inginkan. Arif terdiam sejenak, menatap Mirna dengan pandangan yang kosong. Lalu, ia mengangguk pelan. "Aku akan berbicara padamu nanti, Mirna. Aku janji." Namun, kata-kata itu tidak cukup untuk menenangkan kegelisahan di hati Mirna. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari setelah percakapan itu berlalu dengan lambat, seolah-olah waktu sendiri pun ragu untuk bergerak lebih cepat. Mirna berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa, tetapi ketidakpastian yang menggerogoti hatinya semakin sulit untuk diabaikan. Setiap kali ia melihat Arif, ada kesan tersembunyi yang tidak bisa ia baca dengan jelas. Seperti sebuah pintu yang tertutup rapat, namun ada sesuatu di baliknya yang membuatnya merasa tak nyaman. Arif tidak segera menepati janjinya. Janji untuk berbicara lebih terbuka, untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mirna semakin merasa terjebak dalam ketidakjelasan. Setiap kali ia mencoba mendekat, ia merasakan jarak yang semakin lebar. Suaminya yang dulu begitu dekat dengannya kini terasa begitu jauh. Bahkan saat mereka duduk berdampingan, Mirna merasa seolah-olah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Pagi itu, seperti biasa, Mirna mempersiapkan sarapan. Ia mengaduk kopi dengan perlahan, matanya fokus pada cangkir yang ada di hadapannya. Pikirannya melayang kembali pada percakapan terakhir dengan Arif. Ia ingin sekali tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ia juga tahu bahwa ada risiko besar jika ia terlalu banyak bertanya. Arif mungkin akan semakin menjauh, atau bahkan menutup dirinya lebih rapat lagi. Namun, Mirna tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Ia tahu, kalau ia terus menunggu dengan harapan kosong, maka tidak ada yang akan berubah. Ia harus melakukan sesuatu. Setelah sarapan, Mirna mengeluarkan ponselnya. Ia merasa tak nyaman dengan dirinya sendiri, namun rasa penasaran itu lebih kuat. Ia mencari nama Dian di daftar kontaknya. Mirna pernah mendengar beberapa cerita tentang Dian dari Arif, namun itu sudah lama. Dian adalah teman lama Arif, dan Mirna tahu bahwa mereka memiliki ikatan yang kuat. Tetapi, belakangan ini, Mirna merasa ada yang janggal. Dengan ragu, Mirna mengetik pesan singkat untuk Dian. Ia menulis dengan hati-hati, berusaha tidak terdengar terlalu mencurigakan. "Hai Dian, aku harap kamu baik-baik saja. Aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang kamu dan Arif. Mungkin bisa ngobrol sedikit? Aku merasa kita belum pernah benar-benar berbicara." Setelah menekan tombol kirim, Mirna menatap layar ponselnya, merasa cemas menunggu balasan. Ia tahu bahwa pesan itu mungkin akan membuat Dian merasa aneh, tetapi Mirna merasa tidak ada salahnya mencoba. Beberapa detik kemudian, ponsel Mirna bergetar. Balasan dari Dian muncul di layar. "Hai, Mirna. Tentu, aku juga ingin lebih mengenalmu.
Bagaimana kalau kita bertemu untuk minum kopi? Aku senang sekali bisa bertemu denganmu. Mirna merasakan ketegangan yang perlahan mereda. Meski rasa tidak nyaman masih ada, ia merasa langkah ini bisa membantunya mendapatkan jawaban. Ia merespons dengan cepat. Tentu, aku senang sekali bisa bertemu. Kapan kamu ada waktu? Beberapa menit kemudian, mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang tidak terlalu ramai. Mirna merasa jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Keputusan untuk bertemu dengan Dian adalah langkah yang besar. Tetapi entah kenapa ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran. Pukul 2 siang, Mirna memasuki kafe yang sudah disepakati. Ia melihat Dian duduk di sudut dengan secangkir kopi di depan meja. Senyumnya yang ramah seolah menyambut kedatangannya. Mirna mendekat, dan Dian berdiri untuk menyambutnya dengan pelukan singkat. Mirna, senang sekali bisa bertemu. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Sebenarnya, ujar Dian dengan nada yang hangat. Mirna tersenyum dan duduk di hadapan Dian, mencoba menenangkan diri. Aku juga senang bisa bertemu. Arif sering bercerita tentangmu, tapi aku merasa kita belum pernah benar-benar mengenal satu sama lain. Jawab Mirna dengan hati-hati. Dian mengangguk. Ya, kami sudah lama berteman, bahkan lebih dari 10 tahun. Arif itu teman yang sangat baik. Tapi, aku rasa ada banyak hal yang belum kamu tahu tentang kami. Mirna menahan napas, mencoba untuk tidak menunjukkan ketegangan yang ada di dalam hatinya. Sebenarnya, aku ingin tahu lebih banyak tentang hubungan kalian. Aku merasa ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Arif sering menghabiskan waktu bersamamu belakangan ini, dan aku merasa seperti ada jarak yang semakin besar di antara kami. Dian terdiam sejenak, tampak berpikir sebelum berbicara. Mirna, aku mengerti kekhawatiranmu. Tetapi, percayalah, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Arif adalah sahabatku, dan aku hanya ingin mendukungnya, katanya dengan lembut, seolah mencoba meyakinkan Mirna. Mirna memandang Dian, berusaha mencari tanda-tanda ketulusan dalam perkataan wanita itu. Ia merasa tidak ada yang salah dengan persahabatan antara Dian dan Arif, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang mengganggunya. Apakah ada yang kamu sembunyikan dariku, Dian? Tanya Mirna. Suara itu keluar dengan lebih tegas daripada yang ia harapkan. Dian tersenyum, tetapi ada sedikit ketegangan di wajahnya. Apa yang kamu maksud dengan itu, Mirna? Aku rasa kamu terlalu mencurigai kami. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Mirna menatap Dian dalam-dalam, mencoba untuk membaca perasaan wanita itu. Namun, tidak ada jawaban yang jelas. Dian tampak tenang, hampir terlalu tenang. Baiklah, kalau begitu, jawab Mirna. Suara dan ekspresinya mulai melunak, meskipun hatinya tetap merasa bingung. Namun, di dalam hatinya, Mirna tahu satu hal. Ia harus lebih berhati-hati. Setiap kata yang diucapkan Dian, setiap sikap yang ditunjukkan Arif, semakin menegaskan bahwa ada lebih banyak yang tersembunyi daripada yang mereka biarkan terlihat. Mirna merasa berada di ujung jurang, dan ia tahu, semakin ia mencoba menggali, semakin dalam pula ia terperosok ke dalam sebuah misteri yang rumit. Setelah pertemuannya dengan Dian, Mirna merasa hatinya semakin berat. Ia mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa ia hanya terlalu khawatir, bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, dalam keheningan malam yang gelap, ketika hanya suara detak jam di ruang tamu yang menemani, Mirna tidak bisa menahan pikirannya yang terus berputar. Kata-kata Dian tetap terngiang di telinganya, meski wanita itu berusaha meyakinkan bahwa tidak ada yang perlu dicemaskan. Sebuah perasaan tidak nyaman terus menggerogoti hatinya. Pulang dari pertemuan dengan Dian, Mirna merasa ada sesuatu yang belum selesai. Sebuah pertanyaan yang terus menggelayuti dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi di antara Arif dan Dian? Mengapa, meski keduanya tampak seperti sahabat lama, ada sesuatu yang terasa lebih dari sekadar persahabatan?
Mirna mencoba untuk tidak berpikir terlalu banyak, tetapi jantungnya tidak bisa berhenti berdebar. Selama beberapa hari setelah pertemuan itu, Mirna mulai memperhatikan Arif dengan lebih seksama. Ia melihat suaminya yang dulu begitu terbuka, yang selalu ada untuknya, kini menjadi sosok yang semakin tertutup. Arif sering keluar rumah tanpa memberi alasan yang jelas, dan ketika dia pulang, selalu ada ekspresi yang berbeda di wajahnya, sebuah kekosongan yang sebelumnya tidak pernah ada. Mirna merasa seolah-olah Arif sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Suatu malam, ketika Arif pulang terlambat, Mirna memutuskan untuk mengajukan pertanyaan yang sudah berhari-hari ia pendam. "Arif," katanya dengan suara pelan, mencoba untuk tetap tenang. "Kamu kenapa belakangan ini jarang di rumah? Ada yang ingin kamu bicarakan?" Arif terlihat terkejut mendengar pertanyaan itu, dan selama beberapa detik, ia hanya terdiam. Mata Mirna menatapnya tajam, berusaha mencari tanda-tanda yang mungkin tersembunyi di balik sikapnya yang dingin. Namun, Arif hanya tersenyum, senyum yang terasa dipaksakan, dan berkata, "Tidak ada apa-apa, sayang. Aku hanya sibuk dengan pekerjaan. Kamu tahu kan, sekarang aku harus lebih banyak di luar untuk urusan kantor." Mirna merasakan sakit yang aneh di dadanya, sebuah rasa yang sulit dijelaskan. Itu bukan hanya karena kata-kata Arif, tetapi karena ada sesuatu di balik senyum itu yang tidak bisa ia percayai. Senyum yang tidak menenangkan, senyum yang tidak menunjukkan kehangatan yang biasa ada. "Aku tidak yakin itu saja," ujar Mirna. Suaranya mulai naik sedikit. "Kamu tidak pernah sependiam ini sebelumnya. Ada yang kamu sembunyikan, Arif." Arif terdiam sejenak, dan akhirnya menghela napas panjang. "Mirna, ini bukan waktunya untuk membicarakan hal-hal seperti ini. Aku butuh waktu untuk fokus, bukan cuma tentang masalah rumah tangga," katanya dengan nada yang lebih tegas, seolah berusaha mengakhiri percakapan itu. Mirna merasa semakin bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Arif begitu sulit untuk membuka diri padanya? Apakah dia sudah tidak peduli lagi? Atau ada hal lain yang lebih besar di balik perubahan sikapnya? Setelah malam itu, Mirna merasa semakin terisolasi. Ia merasa seperti berada di sebuah ruangan gelap yang tidak bisa ia keluar dari sana. Namun, meski hatinya dipenuhi dengan keraguan, ia tahu satu hal. Ia tidak bisa berhenti mencari jawaban. Setiap perasaan yang muncul, setiap perubahan sikap Arif, itu semua menjadi bagian dari teka-teki yang harus dipecahkan. Malam itu, Mirna memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berani. Setelah menunggu beberapa hari untuk memastikan, ia mulai menyelidiki. Ia membuka beberapa laci meja kerja Arif yang biasanya ia hindari, berharap menemukan petunjuk yang bisa menjelaskan segalanya. Dengan hati-hati, ia membuka laci pertama dan menemukan beberapa dokumen yang tampaknya biasa-biasa saja. Tetapi saat membuka laci kedua, sebuah benda mencuri perhatian Mirna. Di dalam laci itu, ada sebuah surat kecil yang tampaknya telah disembunyikan dengan rapi. Mirna mengambilnya dengan hati-hati dan membukanya. Surat itu hanya berisi beberapa kalimat yang ditulis tangan dengan rapi, tetapi ketika Mirna membacanya, hatinya serasa terhimpit. "Arif, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat mencintaimu. Kita sudah menunggu terlalu lama, dan aku yakin ini waktu yang tepat. Jika semuanya berjalan lancar, kita akan bersatu. Aku akan menunggumu, seperti yang selalu kita rencanakan." Mirna menurunkan surat itu dengan gemetar. Rasa cemas, marah, dan bingung bercampur menjadi satu. Ini bukan sekadar surat biasa. Ini adalah pesan yang jelas, sebuah pengakuan yang tidak bisa lagi ia abaikan. Arif dan seseorang, mungkin Dian, memiliki rencana yang lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Sebuah rencana yang mungkin sudah dimulai sejak lama. Mirna berdiri, tubuhnya terasa lemas. Ia merasa seperti terjatuh dalam sebuah jurang yang dalam, dan sekarang ia harus menemukan cara untuk memanjatnya kembali.
Teka-teki ini bukan hanya tentang Arif dan Dian, tetapi tentang dirinya sendiri, tentang bagaimana ia akan menghadapi kenyataan yang begitu pahit. Ia tahu satu hal, ia tidak bisa lagi menjadi wanita yang pasif dalam cerita ini. Myrna harus melakukan sesuatu. Namun, apa langkah selanjutnya? Haruskah ia berbicara langsung dengan Arif? Atau haruskah ia melangkah lebih jauh dan menggali lebih dalam? Batin Myrna bergejolak, dan meski ia takut, ia tahu tidak ada jalan lain selain terus mencari kebenaran. Malam semakin larut, dan Myrna masih terjaga, merenung di tempat tidur mereka yang kosong. Pikiran-pikirannya berputar cepat, membayangkan skenario-skenario yang tak terhitung jumlahnya. Ia terus memutar surat yang ia temukan tadi dalam benaknya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Arif dan Dian. Apakah mereka benar-benar merencanakan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada yang ia bayangkan? Myrna tidak bisa tidur, meskipun matanya terasa berat. Keesokan harinya, Myrna merasa ada sesuatu yang berbeda. Arif tampak semakin tidak peduli. Ia tidak mengajak Myrna untuk berbicara seperti biasa. Hanya beberapa kata sapaan singkat yang keluar dari mulutnya sebelum dia bergegas pergi ke kantor. Seolah-olah tak ada yang penting lagi di rumah mereka. Myrna bisa merasakan jarak yang semakin lebar antara mereka. Dan di balik kesunyian itu, ia merasa ada sesuatu yang sangat gelap yang sedang menunggu untuk mengungkapkan dirinya. Di tengah kekalutan pikirannya, Myrna memutuskan untuk mengumpulkan keberanian dan melakukan hal yang sebelumnya ia anggap mustahil. Ia harus menghadapi kenyataan. Dengan tekad yang mulai membara, Myrna menyusun rencana untuk mencari tahu lebih banyak. Tetapi kali ini, ia tidak hanya akan mengandalkan surat yang sudah ia temukan. Ia akan menyelidiki lebih dalam, mengumpulkan lebih banyak informasi, dan jika perlu, ia akan menghadapinya langsung. Saat itulah sebuah pesan masuk ke ponselnya. Myrna mengerutkan dahi ketika melihat pengirimnya. Dian. Hatinya berdegup kencang. Apa yang ingin wanita itu katakan? Apakah dia tahu Myrna sudah menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ia ketahui? Dengan rasa was-was, Myrna membuka pesan itu. Myrna, aku tahu kamu pasti merasa aneh belakangan ini, tapi percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Aku ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu. Pesan itu hanya membuat Myrna semakin bingung. Ada apa sebenarnya antara Dian dan Arif? Kenapa Dian begitu peduli? Apakah itu hanya karena dia teman baik? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Myrna berusaha tenang, meskipun perasaan cemas semakin menguasai dirinya. Namun, pesannya berikutnya yang diterima Myrna jauh lebih mengejutkan. Myrna, kalau kamu merasa tidak nyaman dengan apa yang terjadi, aku ingin kamu tahu ada sesuatu yang perlu kamu perhatikan. Aku berharap kamu bisa mengerti. Aku ingin semuanya berjalan lancar. Mungkin kamu akan lebih tahu nanti. Kalimat itu, mungkin kamu akan lebih tahu nanti, mengguncang Myrna. Ada sesuatu yang sangat mencurigakan dalam kata-kata itu, seolah-olah Dian memberi petunjuk tentang sesuatu yang sangat besar yang akan datang. Myrna merasa seperti ada badai yang sedang bersiap untuk melanda kehidupannya. Dan Dian, dengan cara yang sangat halus, mencoba memberikan tanda-tanda. Tiba-tiba, Myrna teringat percakapan terakhir dengan Arif. Ketika dia mengatakan, ini bukan waktunya untuk membicarakan hal-hal seperti ini. Apakah itu berarti dia sudah tahu bahwa Myrna mulai mencurigainya? Apakah ini semua hanya akting? Ataukah Arif benar-benar terperangkap dalam rencana besar yang lebih gelap? Myrna tahu dia tidak bisa tinggal diam. Beberapa hari setelah pesan itu, Myrna mulai melakukan langkah-langkah yang lebih hati-hati. Ia mulai mengamati lebih jauh gerak-gerik Arif. Arif semakin banyak menghabiskan waktu di luar rumah, dan Dian semakin sering mengirim pesan kepadanya. Meskipun ia hanya dapat membaca sebagian dari pesan-pesan itu. Ada sesuatu yang pasti antara keduanya, dan Myrna tahu bahwa ia hanya bisa menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya.
Pada malam yang mencekam itu, Mirna menerima sebuah telepon dari Arif. Suaranya terdengar gelisah, tidak seperti biasanya. "Mirna, aku ingin kamu melakukan sesuatu," kata Arif dengan nada yang berbeda. "Aku tahu kamu merasa aneh akhir-akhir ini, tapi aku ingin kamu percaya padaku. Aku akan membawa kamu ke tempat yang aman. Tapi kamu harus tetap tenang, ya." Mirna merasa darahnya berhenti mengalir. Suara Arif terdengar sangat berbeda malam itu, tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata-katanya. Ini bukan hanya sekadar permintaan. Ini terasa seperti sebuah perintah. Mirna merasa sebuah rasa ngeri merayap di seluruh tubuhnya. Sesuatu yang besar sedang terjadi, dan ia baru mulai menyadari bahwa ia telah terjebak dalam rencana yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. "Arif, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Mirna dengan suara bergetar. Ia tidak bisa menahan kecemasannya lagi. Arif terdiam sejenak sebelum menjawab, "Kamu akan tahu semuanya segera. Aku ingin kita semua aman. Percayalah, sayang, semuanya akan baik-baik saja." Namun, dalam hati Mirna, ketakutan semakin tumbuh. Ia merasa ada yang sangat tidak beres, dan Arif, suaminya, terlibat dalam sesuatu yang mengerikan. Mungkin ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Dengan perasaan bingung dan takut, Mirna memutuskan untuk melakukan tindakan drastis. Pada malam itu juga, ia diam-diam memasang kamera tersembunyi di ruang makan mereka, tempat yang sering digunakan Arif dan Dian untuk berbicara saat mereka merasa tidak ada yang mengawasi. Ia tahu, jika ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, ia harus mencari bukti yang tak terbantahkan. Pada malam berikutnya, Mirna menyaksikan rekaman yang membuat darahnya membeku. Di layar, ia melihat Dian duduk di meja makan bersama Arif. Wajah Arif tampak serius, sementara Dian tersenyum, namun ada yang aneh dengan senyum itu. Mereka berbicara dengan suara pelan, seolah sedang merencanakan sesuatu yang besar. "Setelah ini, dia tidak akan lagi bisa menghalangi kita," kata Dian dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Kita hanya perlu sedikit lebih sabar, dan semuanya akan berjalan lancar." Arif hanya mengangguk, wajahnya tampak dingin. "Kita harus hati-hati. Jika dia tidak merasakan apa-apa, rencananya bisa sukses," jawabnya dengan suara datar. Mirna merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Apa yang mereka bicarakan? Racun dan rencana untuk membunuhnya? Arif dan Dian sedang merencanakan pembunuhannya. Segala sesuatu yang Mirna rasakan selama ini, keraguan yang ia pendam, kini terungkap dengan jelas di hadapannya. Mereka akan memberinya racun, dan jika ia tidak segera bertindak, rencana itu akan segera terlaksana. Mirna tahu, sekarang atau tidak sama sekali. Ia harus mengambil langkah besar, dan ia harus melakukannya dengan cerdas. Kehidupan Mirna berubah drastis setelah ia menyaksikan rekaman itu. Rasanya, seluruh tubuhnya dingin, jantungnya berdetak sangat kencang seakan memompa adrenalin dengan cepat. Ia terbaring di tempat tidurnya, merenungkan apa yang baru saja dilihat, dan bertanya-tanya apakah ini benar-benar nyata. Arif dan Dian, dua orang yang selama ini ia percayai, ternyata merencanakan untuk mengakhiri hidupnya. Di tengah kebingungannya, ada satu hal yang harus ia lakukan, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Mirna tahu bahwa jika ia memberikan reaksi apapun yang mencurigakan, mereka akan segera mengetahui bahwa dia sudah mengetahui rencana mereka. Jadi, untuk sementara waktu, ia harus berpura-pura tenang, berpura-pura tidak melihat apa yang seharusnya tidak ia lihat. Ia harus tetap berada di dekat mereka, mengamati, dan mencari tahu langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Hari-hari berikutnya terasa sangat berat bagi Mirna. Setiap kali Arif pulang, dia terlihat semakin jauh, semakin tak peduli. Dian juga semakin sering datang, dengan alasan yang kadang tak masuk akal. Mereka semakin terbuka dalam memperlihatkan kedekatan mereka,
dan Mirna merasa seolah-olah ada yang semakin menjauh darinya. Namun, ia harus sabar. Sabar untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut. Pada suatu sore, setelah melihat keheningan yang mengganggu, Mirna akhirnya memutuskan untuk melakukan langkah pertama dalam rencananya. Ia menyiapkan racikan obat yang akan digunakan untuk membuatnya terkesan benar-benar sekarat. Ia tidak akan benar-benar meminum racun tersebut. Itu hanya untuk membuktikan bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar. Mirna mempersiapkan semuanya dengan teliti. Racun itu akan tampak seperti sebuah kecelakaan fatal. Sebuah tanda bahwa ia benar-benar telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Namun, sebelum ia meminum cairan itu, Mirna menulis sebuah pesan terakhir, sebuah surat untuk Arif. Surat itu ditulis dengan hati yang hancur, namun penuh dengan kebijakan dan ketenangan. Ia menuliskan segala sesuatu yang ia rasakan, tentang bagaimana ia merasa dikhianati oleh orang yang ia cintai, dan tentang betapa sulitnya baginya untuk mempercayai bahwa mereka benar-benar bisa melakukan hal sekejam itu padanya. Arif, tulisnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, bahkan setelah semua yang telah terjadi. Aku tidak pernah mengira bahwa aku akan berakhir seperti ini, tetapi aku akan berusaha menerima kenyataan bahwa terkadang cinta tidak cukup untuk menjaga semuanya tetap utuh. Aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan yang kamu cari, meskipun aku tahu aku tidak bisa menjadi bagian dari itu lagi. Jangan biarkan apa yang akan terjadi menghancurkanmu, karena aku tidak ingin itu terjadi. Aku berharap kamu belajar dari semua ini. Semoga kamu bisa menemukan jalan yang benar. Dengan surat itu di tangan, Mirna menatap sejenak racun yang ada di hadapannya. Ia tidak bisa mengabaikan rasa takut yang menyelimuti hatinya. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memancing mereka keluar, untuk membuat mereka merasa bahwa mereka sudah menang. Setelah semuanya selesai, barulah Mirna bisa melaporkan mereka kepada pihak berwajib. Dengan tekad yang bulat, Mirna mengalihkan perhatiannya pada langkah berikutnya. Ia harus menciptakan ilusi bahwa ia benar-benar akan meninggal. Ia mengatur segala sesuatu dengan hati-hati, meletakkan obat di dalam segelas air, lalu duduk dengan tenang, memastikan Arif dan Dian akan melihatnya segera setelah itu. Ia tahu mereka pasti akan datang untuk memastikan bahwa rencana mereka berhasil. Setelah itu, Mirna berbaring di tempat tidurnya, memejamkan mata dan berusaha menenangkan diri. Dalam pikirannya, ia merencanakan semuanya. Arif dan Dian pasti akan mendekatinya setelah melihatnya tergeletak di tempat tidur, seolah-olah telah kehilangan nyawanya. Mereka pasti akan merayakan kemenangan mereka, tetapi itu hanya sementara. Keesokan harinya, ketika Arif pulang dan menemukan Mirna tergeletak di tempat tiduran dengan wajah yang tampak pucat, matanya terpejam dan napasnya terdengar pelan, Arif menjadi panik. Dian, yang juga datang bersamanya, berlari mendekat, wajahnya terlihat cemas. "Mirna! Mirna!" seru Arif sambil mengguncang tubuh Mirna. "Bangun, Mirna, ini tidak lucu. Bangun!" Namun Mirna tetap terdiam, pura-pura tak mendengar teriakan Arif. Suasana di sekitar mereka terasa semakin mencekam. Dian hanya berdiri di belakang Arif, matanya tidak berkedip, menunggu reaksi yang akan datang. Arif tampak bingung dan cemas, sementara Dian menunggu dalam diam, matanya beralih dari tubuh Mirna yang tampak tak bergerak menuju Arif. Mereka berdua terdiam sesaat, lalu Arif berdiri dan mengambil ponselnya, menghubungi ambulans. Mirna tahu ini adalah waktu yang tepat untuk melangkah ke tahap berikutnya. Mirna, yang selama ini pura-pura pingsan, mulai menggerakkan jari-jarinya secara perlahan, membuatnya tampak seperti seseorang yang baru saja terbangun dari kematian. Keadaan itu menciptakan suasana tegang di ruangan itu. Arif segera mendekatkan wajahnya, dan matanya membelalak ketika melihat Mirna membuka matanya. "Mirna, kamu masih hidup?" Arif bertanya dengan suara serak, terkejut dan bingung.
Mirna membuka mata sepenuhnya dan memandangnya dengan tatapan kosong. Lalu dengan suara lemah yang dibuat-buat, ia berkata, Kamu pikir kamu bisa mengakhiri semuanya dengan mudah, ya, Arif?" Kata-kata itu keluar seperti serangan mendalam, membuat Arif terdiam sejenak. Wajahnya pucat, dan tubuhnya kaku. Mirna tahu dia sudah menaruh keraguan di hati Arif. Sekarang saatnya melangkah ke langkah berikutnya, menjadikan ini momen pembalasan yang akan mengguncang dunia mereka. Malam itu, setelah mendengarkan percakapan yang menghancurkan hatinya, Mirna tahu ia hanya memiliki satu pilihan, bertindak. Arif dan Dian tidak menyangka apa yang akan datang. Ia harus membuat mereka merasa aman, merasa bahwa rencana mereka akan berhasil. Padahal sebenarnya, itu adalah jebakan yang sudah dipersiapkan dengan matang. Di balik pintu kamar tidur mereka, Mirna berusaha menenangkan diri. Ia harus tetap tenang, menjaga semua langkahnya agar tak ada yang mencurigai gerak-geriknya. Ia merasa cemas, namun di saat yang sama, ada perasaan pemberontakan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Jika ia tidak bisa menghadapinya dengan cerdas, ia akan benar-benar kehilangan segalanya. Ia memutuskan untuk menyusun sandiwara yang sempurna. Malam itu, ketika Arif dan Dian berencana untuk memberinya racun, Mirna sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Racun itu akan membuatnya tampak seolah-olah sudah mati, dan setelah itu, semuanya akan berubah. Ia tidak akan membiarkan Arif dan Dian merasa bebas begitu saja. Mirna menunggu dengan hati berdebar, tahu bahwa waktu yang tepat akan datang. Ketika Arif pulang malam itu, ia tampak seperti biasa. Mirna sudah menyiapkan segalanya. Sebotol air putih yang sudah disiapkan dengan racun, serta suasana yang tenang dan terkesan biasa-biasa saja. Ia harus tampak tidak mencurigakan, karena hanya dengan begitu rencananya akan berhasil. Arif masuk ke rumah dengan langkah berat. Mirna yang duduk di ruang tamu menyambutnya dengan senyum tipis. "Sayang, kamu pulang juga," katanya dengan nada lembut, berusaha tidak menunjukkan gejolak emosi yang mengamuk di dalam dirinya. Arif hanya tersenyum tipis, dan tanpa banyak bicara, dia duduk di samping Mirna. Dian juga masuk beberapa menit kemudian, dan mereka mulai berbicara dengan santai, mencoba menciptakan suasana yang normal. "Mirna, aku ada kejutan untukmu malam ini," kata Arif dengan suara yang terdengar terlalu tenang, mungkin terlalu yakin dengan rencananya. Ia menuangkan air ke dalam gelas, lalu menambahkan sedikit ke dalam gelas Mirna, tanpa memperhatikan bahwa Mirna melihat semuanya. Mirna tahu, ini adalah saatnya. Dengan tenang, Mirna meneguk air itu. Ia merasakan sedikit rasa aneh yang segera menyebar di tenggorokannya. Namun, di dalam hati, ia sudah siap. Rasanya semakin berat, semakin mengalir ke seluruh tubuhnya. Namun Mirna tetap menjaga wajahnya tetap tenang, seolah-olah tak ada yang berbeda. Beberapa menit berlalu, dan Mirna mulai merasakan tubuhnya melemah. Kepalanya pusing, pandangannya semakin kabur, dan detak jantungnya mulai melambat. Tanpa berkata apa-apa, ia terjatuh dari kursi dengan tubuh terkulai lemas. Dengan mata setengah tertutup, ia mendengar suara panik Arif dan Dian yang berteriak histeris. Arif segera mengguncang tubuhnya, memanggil namanya berulang kali, tetapi Mirna hanya terdiam. Mirna! Mirna! Bangun! Apa yang terjadi?" teriak Arif, suaranya penuh kecemasan yang tampak sangat meyakinkan. Dian berdiri di sampingnya, tampak panik, tetapi di balik wajahnya yang khawatir, Mirna bisa merasakan ketegangan yang bergejolak. Dian berusaha menyeka air matanya, meskipun Mirna tahu bahwa air mata itu hanyalah bagian dari sandiwara. Dengan tubuh yang lemas, Mirna seolah-olah kehilangan kesadaran. Ia merasa tubuhnya hampir tidak bergerak lagi. Arif dengan panik segera mengangkat tubuhnya dan berlari ke mobil, membawanya ke rumah sakit. Setiap langkah Arif terasa lebih cepat, lebih panik, dan semakin yakin bahwa rencananya akan berhasil.
Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Mirna sudah bekerja sama dengan pihak rumah sakit, dan semuanya sudah dipersiapkan dengan sangat rapi. Ia sudah menghubungi seorang dokter yang sangat terpercaya untuk membantu menyembunyikan sandiwara ini, dan tim medis sudah siap untuk menyembunyikan kenyataan bahwa ia sebenarnya masih hidup. Mereka tahu betul bahwa hidup Mirna masih bisa diselamatkan, tetapi mereka juga tahu bahwa rencana ini harus dijalankan dengan sangat hati-hati. Ketika Mirna dibawa ke rumah sakit, Arif dan Dian terlihat sangat panik. Mereka berteriak pada para petugas medis, memohon agar Mirna segera diselamatkan. Dokter yang sudah berkoordinasi dengan Mirna menyambut mereka dengan ekspresi yang sangat profesional. Namun di dalam dirinya, ia tahu bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana. "Saya akan segera menangani pasien ini," kata dokter dengan suara tegas kepada Arif dan Dian, meskipun ia sebenarnya sudah tahu bahwa Mirna hanya berpura-pura mati. "Tolong tunggu di ruang tunggu." Mirna kemudian dibawa ke ruang perawatan khusus, di mana tim medis sudah siap untuk membantunya. Mereka melakukan beberapa pemeriksaan cepat untuk memastikan kondisi tubuhnya, dan kemudian menyuntikkan obat-obatan yang akan membuat tubuhnya terlihat seolah-olah tidak berfungsi. Semua langkah ini sudah direncanakan dengan hati-hati, agar Arif dan Dian tidak mengetahui apa-apa. Dalam beberapa jam, Mirna tampak terbaring tanpa nyawa di ruang rumah sakit, sementara Arif dan Dian menunggu dengan cemas di ruang tunggu. Mereka terus mengirimkan pesan dan telepon, mencoba mencari tahu apakah Mirna benar-benar sudah meninggal. Mereka percaya bahwa rencana mereka hampir selesai. Namun, di balik semua itu, Mirna sudah menyiapkan kejutan besar. Dengan bantuan dokter yang telah bekerja sama, Mirna memastikan bahwa tak ada satupun informasi yang akan bocor tentang sandiwara ini. Ia akan memberikan kejutan besar pada Arif dan Dian ketika waktunya tiba. Rencana mereka untuk meracuni dan membunuhnya akan berakhir, dan mereka akan membayar mahal atas kejahatan yang mereka lakukan. Mirna tahu bahwa ini baru permulaan. Ketika waktunya tiba, ia akan bangkit kembali, membawa bukti yang tak terbantahkan, dan menyudutkan mereka dengan bukti-bukti yang tak dapat dibantah. Arif dan Dian akan menyesali apa yang telah mereka rencanakan. Keesokan paginya, cahaya matahari masuk samar-samar melalui jendela rumah sakit yang masih sepi. Di ruang tunggu, Arif duduk dengan kepala menunduk, jemari tangannya saling menggenggam erat, menunjukkan kegelisahan yang tak terucap. Di sampingnya, Dian terlihat lebih tenang, meski wajahnya masih menyimpan sisa-sisa kecemasan semalam. Beberapa jam yang lalu, dokter keluar dari ruang perawatan dengan wajah serius. "Pasien sudah tidak bisa diselamatkan. Kami sudah melakukan yang terbaik." Kalimat itu bergema jelas dalam ingatan Arif dan Dian. Mereka saling berpandangan tanpa kata, sebelum akhirnya menunduk, pura-pura sedih di hadapan perawat yang lewat. Bagi orang-orang di rumah sakit, mereka hanyalah suami dan sahabat yang kehilangan seorang istri tercinta. Tapi bagi mereka sendiri, ini adalah klimaks dari rencana jahat yang telah disusun lama. Mirna sudah mati. Begitulah yang mereka percayai. Arif menyandarkan punggungnya di kursi ruang tunggu, menarik napas dalam-dalam seolah seluruh beban di dadanya telah terangkat. Tapi dalam hatinya, ia tidak merasa kehilangan. Bahkan, ada sedikit rasa lega. "Sekarang semua selesai," gumamnya lirih. Dian menoleh, menyentuh tangan Arif dengan lembut. "Kamu yakin enggak akan ada yang curiga?" Arif mengangguk pelan. Dokternya bilang penyebab kematian tidak mencurigakan. Katanya mungkin karena serangan jantung. Lagi pula, Mirna memang tampak lemah akhir-akhir ini. Dian menarik nafas lega, tapi senyumnya masih samar. "Dan, kita nggak perlu ngurus pemakaman." Arif mengangguk lagi, lebih mantap kali ini. "Aku bilang ke rumah sakit biar mereka yang urus. Katanya ada bagian forensik dan jenazah yang bisa bantu proses kremasi atau pemakaman tanpa keluarga. Aku bilang, aku terlalu syok untuk mengurus semua itu."
Ia menyeringai kecil, dingin. Lagian, semakin cepat dia dikubur, semakin cepat kita mulai hidup baru. Dian tertawa pelan. Suaranya terdengar menyesakkan udara. Kita benar-benar berhasil, ya. Arif berdiri, mengambil ponselnya lalu melihat jam. Sudah saatnya kita pergi. Kita nggak bisa terlalu lama di sini. Nanti malah curiga. Dian mengangguk, lalu berjalan mengikuti Arif keluar dari rumah sakit. Mereka meninggalkan Mirna, atau apa yang mereka kira jenazah Mirna, tanpa melihat ke belakang, tanpa ucapan perpisahan, tanpa setetes air mata. Di dalam ruang rahasia, di balik pintu ruang perawatan yang tertutup rapat, Mirna berbaring dalam keheningan. Matanya masih terpejam, tubuhnya terasa berat oleh efek obat penenang yang diberikan dokter. Tapi dalam pikirannya, ia sadar penuh. Ia mendengar semuanya. Suara Arif, tawa dingin Dian, kepastian mereka bahwa ia sudah mati, kepergian mereka yang terburu-buru. Dalam diamnya, Mirna menahan air mata. Bukan karena sakit hati lagi. Perasaan itu sudah meleleh sejak malam ia mendengar rencana mereka. Yang ia rasakan sekarang adalah semacam kekuatan baru. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah penonton sekaligus sutradara dari kebohongan ini. Seorang perawat masuk perlahan, meletakkan tangan di bahu Mirna. Mereka sudah pergi, Bu. Mirna membuka matanya perlahan. Nafasnya berat, tapi matanya menyala penuh tekad. Terima kasih, suster. Terima kasih sudah menjaga rahasia ini. Perawat itu mengangguk penuh hormat. Kami sudah dokumentasikan semua hasil medisnya. Tim dokter juga sudah siap untuk membantu proses selanjutnya. Semua sesuai rencana Ibu. Mirna menatap langit-langit kamar, lalu berkata lirih. Sekarang saatnya aku siapkan bagian selanjutnya dari rencanaku. Ia sudah tidak punya rasa kasihan. Tidak ada ruang untuk kompromi. Arif dan Dian telah menguburkannya hidup-hidup, dan mereka akan menyesal karena tidak memastikan bahwa dia benar-benar mati. 3 minggu telah berlalu sejak kabar kematian Mirna. Di mata dunia, ia telah tiada. Seorang istri yang meninggal mendadak di rumah sakit karena komplikasi jantung. Tak ada pemakaman, tak ada keluarga yang datang, dan tak ada tangisan yang mengantar kepergiannya. Dunia seolah sepakat menerima bahwa Mirna hanya tinggal nama. Dan kini, di sebuah rumah bergaya modern yang terletak di kawasan elit, Arif dan Dian tengah sibuk merencanakan hari bahagia mereka. Ruangan penuh dengan brosur-brosur dekorasi pernikahan, catatan undangan, dan daftar menu catering. Dian duduk di sofa, membolak-balik katalog gaun pengantin sambil tersenyum tipis. Sesekali melirik Arif yang sedang berbicara di telepon dengan wedding organizer. Pastikan semuanya selesai sebelum tanggal 20, ujar Arif dengan nada serius. Kami tidak mau ada yang tertunda. Ini acara penting. Setelah menutup telepon, ia duduk di samping Dian dan menarik napas lega. Semua lancar. Gedung sudah siap. MC sudah dikonfirmasi. Tinggal fitting baju. Dan kita bisa tinggal hitung hari. Dian menyandarkan kepalanya di bahu Arif. Suaranya pelan namun penuh kepuasan. Aku nggak nyangka akhirnya kita bisa sampai di titik ini. Dulu rasanya seperti mimpi aja. Arif hanya mengangguk kecil. Di dalam dirinya, entah mengapa, ada perasaan hampa yang tidak bisa ia definisikan. Seperti ada sesuatu yang belum selesai. Tapi ia terus mengabaikannya. Baginya, ini adalah awal baru, masa depan tanpa Mirna. Namun di tempat lain yang tak mereka ketahui, seseorang sedang menyusun bidak-bidak akhir permainan. Di balik bayangan, Mirna duduk di depan cermin, mengenakan kemeja putih dan celana panjang sederhana. Wajahnya masih pucat, tubuhnya belum pulih sempurna dari efek racun yang masuk ke tubuhnya tempo hari, meski telah dinetralisir segera oleh pihak rumah sakit. Tapi matanya,
matanya kini tak lagi berisi kelembutan. Ada sesuatu yang lebih tajam di sana. Keberanian, amarah, dan strategi. Ia memandang pantulan dirinya, lalu tersenyum kecil. Begitu mudah kalian percaya aku mati. Di meja kerjanya, tumpukan dokumen telah tertata rapi. Beberapa di antaranya adalah hasil laboratorium yang mencatat zat beracun dalam darahnya. Yang lain adalah rekaman CCTV di rumah saat Dian memasukkan sesuatu ke dalam minuman herbal yang sering diminum Mirna tiap malam. Semua ini adalah bukti yang sengaja ia kumpulkan. Dan di ponselnya, rekaman suara dari malam ketika Arif dan Dian bicara tentang racun itu masih tersimpan rapi. Ia membuka ponsel, menelpon seseorang. "Halo, Pak Suryo. Saya Mirna. Ya, saya masih hidup. Dan saya siap mengajukan laporan resmi. Tapi saya mohon, rahasiakan dulu semuanya. Saya ingin mereka benar-benar percaya kalau saya sudah mati. Saya ingin mereka merasa aman. Lalu, saat mereka berpesta, kita masuk." Di ujung telepon, suara seorang penyidik menjawab mantap. "Baik, Bu. Kami siap kapanpun Anda beri aba-aba." Mirna mengangguk. Tangannya menggenggam erat kalung kecil yang tergantung di lehernya. Hadiah terakhir dari mendiang ibunya. "Ibu, doakan aku. Kali ini aku akan berdiri sendiri. Tak akan ada lagi air mata yang sia-sia." Hari H1. Gedung pernikahan telah dihias dengan bunga mawar putih dan pink. Panggung pelaminan berdiri megah di tengah ruangan, dengan karpet merah panjang menuju altar. Segalanya tampak sempurna. Dian berjalan memutar-mutar di tengah aula, memeriksa sudut demi sudut. Ia tampak puas, sesekali memberikan arahan kepada pekerja dekorasi. Sementara itu, Arif menerima kedatangan beberapa tamu penting dan kerabat. Semuanya memberikan selamat, mengucapkan betapa beruntungnya dia bisa bangkit setelah kehilangan istri dalam waktu yang singkat. Tapi tak seorang pun benar-benar curiga. Semua sibuk dengan persiapan pesta. Dan malam itu, mereka mengadakan makan malam kecil bersama keluarga Dian. Semuanya terasa damai, terlalu damai. Hari pernikahan. Cahaya pagi menembus jendela aula megah itu. Musik lembut mengalun. Tamu-tamu mulai berdatangan, mengenakan busana terbaik mereka. Ada yang tertawa, ada yang bercengkerama. Arif mengenakan setelan jas putih, berdiri di depan cermin dengan wajah gugup sekaligus penuh harap. Ia tidak tahu bahwa hari ini bukanlah awal dari kebahagiaannya, melainkan akhir dari semua tipu dayanya. Di luar gedung, sebuah mobil hitam berhenti perlahan. Pintu terbuka. Seorang wanita turun dengan langkah tenang. Ia mengenakan setelan hitam sederhana, wajahnya tertutup masker medis, dan rambutnya disanggul rapi. Di belakangnya, 3 orang pria berjas resmi mengikuti langkahnya. Mereka adalah penyidik dari kepolisian. Wanita itu adalah Mirna. Ia menatap gedung megah itu, lalu berkata pelan, "Hari ini bukan hari pernikahan mereka. Hari ini, hari penangkapan." Tiba waktunya. Setelah membiarkan acara berjalan selama beberapa saat, Mirna dan tim kepolisian bergerak perlahan. Mereka tidak tergesa. Mereka ingin semua tamu melihat. Ingin semuanya jadi saksi bagaimana kebenaran perlahan menyeruak dari balik kain kebohongan. Saat MC memanggil nama Arif dan Dian untuk berdiri di altar, ruangan dipenuhi tepuk tangan. Dian muncul dalam gaun putihnya yang indah, langkahnya elegan, penuh percaya diri. Arif menyambutnya di ujung altar dengan senyuman lebar. Tepat ketika mereka akan saling bergandengan tangan, suara pintu utama aula terbuka lebar. Semua mata menoleh. Mirna melangkah masuk. Lambat, tapi pasti. Langkahnya tegak, matanya menatap lurus ke arah Arif dan Dian yang kini membeku di tempat. Wajah-wajah tamu undangan berubah bingung. Ada yang menjerit pelan, ada yang hanya terpaku. Arif mundur selangkah.
Bibirnya bergetar. Mirna. Dian terdiam di tempat, wajahnya memucat. Gaun putih yang ia kenakan kini tampak kontras dengan ketakutan yang perlahan menyergapnya. Mirna berdiri tepat di depan mereka. Aku mati, ya? Kalian yakin sudah membunuhku? Suaranya tenang, namun menusuk. Semua orang terdiam. Mirna menoleh ke belakang, memberi isyarat. Pihak kepolisian segera maju, menunjukkan surat perintah. Arif dan Dian, kalian ditangkap atas percobaan pembunuhan berencana. Suara itu mengguncang aula lebih hebat daripada petir. Suasana aula berubah drastis. Musik berhenti. Para tamu terdiam dalam kebingungan dan keterkejutan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Beberapa di antaranya bahkan bangkit dari tempat duduk, mencoba memastikan apa yang baru saja mereka lihat benar-benar nyata. Seorang wanita yang dikabarkan telah meninggal dunia, kini berdiri tegak di hadapan semua orang, hidup dan berbicara. Dian memegangi dadanya, tubuhnya mulai goyah. Wajahnya pucat pasi, mata membelalak seperti melihat hantu. Mirna, itu kamu, katanya pelan, nyaris tak terdengar. Mirna hanya menatapnya datar. Tak ada lagi sisa kelembutan dari dirinya yang dulu. Yang berdiri di depan mereka sekarang adalah seorang wanita yang telah melalui kematian, bukan secara harfiah, tapi secara batin. Ia telah dikubur oleh pengkhianatan dua orang yang paling dekat dalam hidupnya. Dan sekarang, ia kembali bukan untuk membalas dendam secara membabi buta, tapi untuk menegakkan keadilan. Arif yang awalnya terdiam, kini mendadak marah. Apa ini? Ini semua permainanmu, ya? Kamu cuma mau mempermalukanku di depan umum. Sebelum Mirna sempat menjawab, seorang petugas polisi maju, menunjukkan surat perintah penangkapan dengan tegas. Saudara Arif dan saudari Dian, kalian resmi kami tangkap atas dugaan percobaan pembunuhan berencana terhadap Mirna. Kami memiliki bukti kuat termasuk hasil laboratorium, rekaman suara, serta rekaman kamera pengintai yang menunjukkan keterlibatan kalian. Beberapa orang di kerumunan langsung bergumam. Suara bisik-bisik mulai terdengar di berbagai sudut aula. Astaga, mereka berusaha bunuh Mirna. Itu istrinya sendiri. Loh, kok bisa tega? Dian mulai menangis. Tangis histeris yang menggema di aula yang kini hening. Aku nggak pernah berniat sejauh itu. Aku cuma ikut-ikut. Itu semua rencana Arif. Serunya sambil berjongkok, memeluk lututnya. Arif menoleh cepat. Apa? Kau pikir kau bisa lempar semua ke aku? Jangan munafik. Kau yang bawa racun itu. Kau yang suruh aku campur ke minumannya. Jangan bersandiwara sekarang. Petugas polisi langsung bergerak memisahkan keduanya. Tangan Arif dan Dian diborgol di depan tamu-tamu mereka sendiri. Keduanya terus saling menyalahkan, saling mencaci, seperti dua orang yang terjebak dalam lubang buatan mereka sendiri. Mirna hanya berdiri menyaksikan itu semua dengan tenang. Di dalam dirinya, ada perasaan lega yang perlahan menghangatkan hatinya. Ia telah melalui luka paling dalam, namun ia tidak tumbang. Ia berdiri, memperjuangkan hidupnya sendiri. Dan hari ini, dunia melihat siapa yang sebenarnya bersalah. Setelah penangkapan, beberapa media lokal yang awalnya hadir untuk meliput acara pernikahan kini berebut menyampaikan kabar yang jauh lebih menggemparkan. Mikrofon dan kamera diarahkan ke Mirna, namun ia hanya memberikan satu pernyataan. Saya tidak ingin bicara panjang. Saya hanya ingin perempuan manapun di luar sana tahu bahwa ketika kau dikhianati, kau punya pilihan. Bukan dengan membalas luka dengan luka, tapi dengan membuktikan bahwa kau tidak selemah yang mereka kira. Setelah itu, ia pergi meninggalkan aula, diiringi tatapan penuh hormat dari banyak tamu yang awalnya datang untuk merayakan pesta pengantin. Beberapa hari kemudian,
Video kejadian di pernikahan itu viral di berbagai platform media sosial. Judul-judul heboh menghiasi layar. Pengantin pria dan selingkuhan ditangkap polisi di hari pernikahan, korban hidup kembali. Drama hidup mati sang istri dibongkar di hari bahagia sang suami. Dan, aksi cerdas seorang istri, pura-pura mati, seret suami dan pelakor ke penjara. Komentar membanjiri dunia maya. Ada yang memuji keberanian Mirna, ada pula yang menumpahkan amarah pada Arif dan Dian. Mirna wanita kuat. Aku ikut menangis nontonnya. Karma itu nyata, dan kali ini disiarkan langsung. Pelakor dan suami pengkhianat, semoga lama di penjara. Di balik jeruji. 2 minggu setelah kejadian itu, Arif dan Dian mendekam di tahanan sementara. Wajah mereka lusuh, tak lagi angkuh seperti hari pernikahan yang gagal itu. Arif hanya duduk terdiam, menatap lantai dengan tatapan kosong. Sementara Dian masih sering menangis, menyalahkan keadaan. Kita bisa lari kalau kamu nggak terlalu percaya dia udah mati, katanya sambil terseduh. Kamu pikir aku nggak hancur waktu lihat dia hidup? Kamu pikir aku nggak teriak dalam hati waktu dia berdiri di depan kita? Dian membanting tubuhnya ke dinding jeruji. Kita hancur. Semua karena wanita itu. Namun mereka tahu, bukan Mirna yang menghancurkan mereka. Mereka sendirilah yang menggali liang itu. Di suatu tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk media dan penghakiman publik, Mirna mulai menata hidup barunya. Ia memulai usaha kecil, membuka ruang konseling untuk perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan pengkhianatan. Ia tahu, hidupnya takkan pernah sama lagi. Tapi dari luka terdalamnya, tumbuh kekuatan yang tak tergantikan. Setiap malam ia menatap langit, mengingat masa-masa gelap yang telah ia lewati. Namun kini, ia bisa tersenyum. Karena ia tahu satu hal, ia tidak hanya selamat, ia menang. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian yang mengguncang itu. Dunia telah berputar, dan nama Mirna perlahan menghilang dari sorotan media. Tapi bagi sebagian orang, kisahnya tetap menjadi simbol keberanian, kecerdikan, dan keteguhan hati seorang perempuan yang ditikam dari belakang oleh orang yang seharusnya paling mencintainya. Di sebuah rumah sederhana namun nyaman, dengan taman mungil dan jendela besar yang menghadap ke pepohonan rindang, Mirna kini menjalani hidup yang benar-benar baru. Wajahnya tidak lagi menyimpan luka, tapi ketenangan yang tumbuh dari penerimaan dan proses panjang penyembuhan. Setiap pagi, ia membuka jendela, membiarkan sinar mentari masuk dan mengisi ruangan dengan hangat. Ia duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat, membaca surat-surat yang datang dari banyak perempuan yang menulis kepadanya, mengucapkan terima kasih karena telah menjadi inspirasi dan kekuatan bagi mereka. Salah satu surat yang membuatnya terdiam lama datang dari seorang istri muda di pelosok yang pernah nyaris bunuh diri karena suaminya berselingkuh. Di akhir surat, tertulis, "Saat saya melihat kisah Ibu Mirna, saya tahu, saya tidak sendirian. Dan saya bisa bangkit juga." Surat itu ia bingkai, dan letakkan di dinding ruang kerja kecilnya. Di tempat itu, Mirna kini memimpin sebuah komunitas bernama Pelita Jiwa, tempat perempuan-perempuan datang untuk bercerita, mendengar, menangis, tertawa, dan menyembuhkan. Ia tidak menawarkan solusi instan. Ia hanya menyediakan ruang aman dan kehadiran yang memahami tanpa menghakimi. Tak jarang ada yang datang hanya untuk duduk diam di sebelahnya. "Aku cuma pengen duduk sama orang yang pernah melewati badai dan masih bisa tersenyum," ujar salah satu peserta suatu hari, matanya berkaca-kaca. Dan Mirna selalu menjawab dengan lembut, "Kalau kamu bisa berdiri di sini hari ini, berarti kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan." Tentang Arif dan Dian. Sementara itu, Arif dan Dian menjalani proses hukum yang berjalan lambat namun pasti. Selama sidang, jaksa membeberkan semua bukti, racun yang diselundupkan, rencana mereka, dan semua percakapan diam-diam yang berhasil direkam berkat kerja sama pihak rumah sakit dan kepolisian.
Hakim memvonis Arif dengan hukuman penjara selama 12 tahun atas percobaan pembunuhan berencana dan penyalahgunaan zat berbahaya. Dian mendapat hukuman 8 tahun penjara karena turut serta dan perannya sebagai otak di balik peracunan tersebut. Tak ada yang datang mengunjungi mereka. Keluarga malu. Teman menjauh. Di dalam sel, mereka terpaksa menatap kenyataan hidup yang mereka ciptakan sendiri. Kalau aku nggak jatuh cinta sama kamu, hidupku nggak akan jadi begini, ujar Dian dengan suara penuh kebencian. Arif tak menjawab. Ia hanya menatap langit-langit sel. Di balik tatapannya, ada penyesalan yang datang terlalu lambat. Pertemuan yang mengharukan. Suatu hari, ketika senja mulai turun dan langit berwarna jingga lembut, seorang wanita tua datang ke tempat Mirna. Ia berjalan perlahan dengan tongkat dan mata yang sudah rabun. Matanya berkaca-kaca saat menatap Mirna di depan pintu. "Mirna, aku ibunya Arif," ucapnya pelan. "Aku datang bukan untuk membela anakku. Aku hanya ingin meminta maaf atas semua yang telah ia perbuat padamu." Mirna terdiam. Dadanya sempat terasa sesak, namun kemudian ia membuka pintu lebih lebar. "Silakan masuk, Bu. Di sini tidak ada pintu untuk kebencian." Wanita tua itu menangis di pelukannya. Dan di ruang itu, dua jiwa yang sama-sama terluka duduk bersama, saling memahami bahwa luka kadang bukan untuk dibalas, melainkan untuk dirangkul, agar tak lagi menyebar ke hati yang lain. Beberapa tahun kemudian, Mirna menulis buku tentang kisah hidupnya. Buku itu tidak berjudul dramatis. Ia hanya menamakannya, "Aku Tidak Mati." Dalam buku itu, ia menulis, "Saat mereka meracuniku, mereka pikir aku akan mati. Tapi yang mereka bunuh hanyalah diriku yang lama. Yang bangkit bukan korban, melainkan seseorang yang tak lagi takut akan kehilangan. Karena saat semuanya diambil, yang tersisa justru kekuatan yang sesungguhnya." Buku itu menjadi bestseller. Banyak yang menitikkan air mata membacanya. Banyak pula yang akhirnya berkata, "Aku bisa melewati ini juga." Dan Mirna, perempuan yang pernah disakiti sedalam-dalamnya, kini hidup bukan untuk membalas, tetapi untuk menyembuhkan. Mentari pagi memecah keheningan dengan sinar keemasannya. Burung-burung berkicau riang di ranting pohon, seakan menyanyikan lagu baru untuk hidup yang baru pula. Mirna membuka jendela rumah barunya, sebuah rumah mungil, sederhana namun penuh kehangatan yang ia bangun dari hasil jerih payahnya sendiri. 3 bulan setelah persidangan Arif dan Dian berakhir, Mirna memutuskan untuk meninggalkan kota lamanya dan memulai segalanya dari awal. Ia tak ingin dikenang sebagai perempuan yang hampir diracun suaminya, melainkan sebagai perempuan yang mampu bangkit dan menyembuhkan dirinya sendiri. Awalnya, hidup tidak mudah. Ia tidak punya banyak tabungan karena dulu seluruh keuangan dikelola oleh Arif. Tapi ia punya satu hal yang tidak bisa dirampas, keterampilan dan tekad. Mirna mulai dengan bekerja sebagai konsultan lepas desain interior, profesi yang dulu hanya menjadi sampingannya saat masih bersama Arif. Ia membuka akun media sosial khusus untuk menampilkan hasil desain, memberikan tips penataan ruangan, dan membagikan kisah-kisah kecil penuh inspirasi. Tak disangka, banyak yang mulai tertarik. Pesan-pesan masuk tiap hari. Beberapa dari mereka tidak hanya tertarik pada jasanya, tapi juga pada kisah hidupnya. Diam-diam, Mirna mulai dikenal di kalangan komunitas perempuan sebagai sosok yang penuh kekuatan. Ia sering diundang ke podcast, seminar online, bahkan talk show lokal. Saat itu, ia masih canggung tampil di depan kamera. "Aku cuma perempuan biasa yang beruntung diberi kesempatan kedua," katanya suatu kali dalam sebuah acara bincang daring. Tapi yang menonton tahu, Mirna bukan sekadar beruntung. Ia kuat, karena memilih untuk tidak menyerah. Seiring waktu, Mirna membentuk sebuah komunitas online bernama Hidup Lagi. Sebuah tempat di mana perempuan dari berbagai latar belakang bisa berbagi cerita, belajar keterampilan baru,
dan saling menyemangati. Ia tidak pernah memposisikan diri sebagai guru atau motivator, hanya seorang teman yang mengerti luka mereka. Dari sana, jaringan usahanya berkembang. Ia mendirikan sebuah studio desain kecil bernama Ruang Hati, yang tak hanya menawarkan jasa desain interior, tapi juga program pelatihan untuk perempuan yang ingin mandiri secara finansial. Ia membuka pelatihan gratis, memberi beasiswa kecil bagi ibu-ibu rumah tangga yang ingin belajar desain dasar atau bisnis digital. Salah satu muridnya, Dira, dulu adalah korban KDRT. Kini Dira bekerja di studionya dan menjadi tangan kanan Mirna. "Kalau nggak ada kamu, aku mungkin masih terjebak di sana," ucap Dira suatu sore sambil menyeduh teh untuk mereka berdua. Mirna hanya tersenyum. Ia tahu betul rasanya terjebak, tapi ia juga tahu betapa luar biasanya rasanya bebas. Pada suatu sore yang cerah, studio Ruang Hati kedatangan seorang tamu dari luar kota. Seorang wartawan dari media nasional ingin mewawancarai Mirna untuk rubrik Perempuan Bangkit. "Bu Mirna," ujar wartawan muda itu sambil menyalakan perekam suara, "apa yang paling Ibu syukuri dari semua perjalanan ini?" Mirna terdiam sejenak. Ia menatap keluar jendela, melihat langit yang biru dan pepohonan yang bergoyang pelan. "Aku bersyukur pernah jatuh," ucapnya tenang. "Karena dari jatuh itu aku belajar berdiri sendiri. Aku bersyukur pernah dikhianati, karena aku jadi tahu siapa diriku sebenarnya. Dan aku bersyukur masih hidup, karena kini aku hidup dengan sebenar-benarnya." Wartawan itu tersenyum haru. "Apa pesan Ibu untuk perempuan lain yang sedang dalam posisi sulit?" Mirna menatap lensa kamera dengan mata yang jernih. "Kalau kamu sedang merasa hancur, itu bukan akhir. Itu mungkin awal dari dirimu yang baru. Jangan takut bangkit. Dunia masih butuh perempuan sekuat kamu." Malam itu, setelah semua orang pulang dan studio dikunci, Mirna duduk sendiri di ruang kerjanya. Di meja kecilnya, ada foto lamanya saat masih bersama Arif. Ia tatap sejenak, lalu memasukkannya ke dalam laci, menguncinya. Ia menyalakan musik lembut dan memejamkan mata, menikmati keheningan. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi luka yang berdarah. Hanya ada ketenangan dan senyuman kecil yang menggambarkan sebuah kemenangan besar. Karena Mirna tahu, dirinya yang dulu sudah mati. Yang hidup sekarang adalah perempuan baru. Perempuan yang tak bisa dibunuh oleh racun. Karena hatinya lebih kuat dari segalanya. Hidup tak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Kadang luka datang dari orang yang paling kita percaya. Kadang pengkhianatan datang dari mereka yang kita cintai sepenuh hati. Tapi ingatlah, luka bukanlah akhir dari segalanya. Seperti Mirna, kamu pun bisa bangkit. Kamu bisa memilih untuk tidak terjebak dalam masa lalu yang menyakitkan. Kamu bisa memulai dari nol, dan membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari rasa sakit itu sendiri. Jangan biarkan satu pengkhianatan merenggut harapanmu. Jangan biarkan satu kegagalan menghapus semua impianmu. Karena kamu layak bahagia. Kamu pantas dihormati. Dan kamu berhak membangun hidup yang kamu impikan, dengan caramu sendiri. Maafkan, tapi jangan lupa belajar. Bangkit, tapi jangan lupa mencintai dirimu lebih dulu. Dan untuk kamu yang sedang melalui masa sulit saat ini, aku cuma mau bilang, jangan menyerah. Kamu nggak sendirian. Masih banyak kehidupan indah menantimu setelah badai ini lewat. Terima kasih sudah mengikuti kisah Mirna sampai akhir. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi hiburan, tapi juga membawa kekuatan dan semangat baru untuk kamu yang sedang berjuang dalam diam. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jaga hatimu, cintai dirimu. Karena kamu berharga. Dengan penuh cinta dan hormat. Dari kami untuk kamu.